Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di pagi hari yang indah ini, pertama kali kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Ia masih memberikan kita napas kehidupan dan kesehatan sehingga kita dapat berkomunikasi walaupun dari jarak jauh. Pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan sebuah renungan dan nyanyian. Mari kita mulai anak-anak ibu.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Dengan judul perikop, Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikir perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, di saat ini perenungan kita adalah hidup dalam kasih. Saudaraku, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan dengan orang lain. Inilah yang membedakan antara kita manusia dan binatang. Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas umat Allah. Perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi, bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih. Supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya. Sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya di atas kayu salib. Saudaraku, dalam Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penembusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mereka yang melakukan perintah ini, Yesus menyebut sebagai sahabatnya yang menunjukkan adanya keakraban di antara Allah dan umatnya. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan akan lebih memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, semua orang Kristen dari anak-anak sampai orang tua dapat dengan mudah berbicara tentang kasih. Walaupun kenyataannya kehidupan Kristen kita seringkali bertentangan dengan kasih. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika ia
tidak punya masalah dengan orang lain, selalu tersenyum dan baik dengan orang lain, maka ia sudah hidup dalam kasih. Namun lewat bacaan hari ini, kita akan belajar tentang Paulus, tentang bagaimana cara seorang Kristen hidup dalam kasih. Saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu jangan dengan pura-pura atau munafik. Kasih itu, janganlah kita berpura-pura atau munafik. Janganlah kita mengasihi. Saudaraku, marilah kita mendahului dalam memberi hormat, membantu orang-orang yang berkekurangan, dan memberi tumpangan. Bersukacita dengan orang-orang yang bersukacita, menangis dengan orang-orang yang menangis. Tidak membalas kejahatan saudara kita dengan kejahatan. Tidak menganggap diri kita pandai dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan hidup saling mengasihi, umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan kehidupannya. Jemaat sebagai umat Allah mesti menempatkan hal saling mengasihi sebagai ciri khas kehidupan. Jikalau tidak, maka sebenarnya kita sedang merusak gereja jemaat itu sendiri. Bukankah banyak gereja jemaat yang kalau berbicara tentang kasih begitu bersemangat, tetapi untuk melaksanakannya begitulah berat. Akibatnya, banyak yang kehilangan jati dirinya, bahkan tidak berbeda dengan organisasi-organisasi lain dalam masyarakat. Ketika kita berusaha untuk memahami dan mengerti apa yang disampaikan Paulus tentang hidup dalam kasih, di sini tentu lebih mudah dari melaksanakannya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hidup dalam kasih. Semoga kita tidak hanya pandai berbicara tentang kasih atau memahaminya saja, tetapi lebih dari itu, kita juga harus tinggal di dalam kasih. Karena dalam Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikian firman Tuhan dalam renungan kita pada pagi hari ini. Untuk bina mental kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Bapa, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terlebih ya Bapa buat firman-Mu yang barusan kami dengarkan. Berkati firman-Mu ya Bapa melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa sebagai pelaku firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan sebagai senjata yang ampuh untuk menjalani hari-hari kami. Terpujilah Engkau ya Bapa termulia di dalam kehidupan kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu ikut campur tangan dalam hidup kami, memimpin dan membimbing kami, sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Seperti dalam firman-Mu di pagi hari ini yang begitu indah menyapa kami, agar kami menjadi manusia yang saling mengasihi satu sama lain. Tanamkan di dalam diri anak-anak kami secara khusus ya Bapa, kasih agar anak-anak kami ini menjadi manusia yang saling mengasihi satu sama lain, terlebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa ya Bapa buat anak-anak kami ini, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing dan memimpin kehidupan anak-anak kami ini, sehingga anak kami ini menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan orang tua ataupun keluarga daripada anak-anak kami ini, kiranya Roh Kudus-Mu juga memberkati kehidupan mereka. Berkati juga ya Bapa semua kami keluarga SMP Negeri 1 yang saat ini Bapa tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan anak-anak didik kami karena COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Kami hanya memohon belas kasihan ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa yang bisa menjauhkan COVID-19 ini dari kehidupan kami, sehingga dapat ini berlalu dari bangsa dan negara kami ini, agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami sebagaimana biasanya, bisa bertatap muka dengan anak-anak kami ini.
Berikanlah kepada kami semuanya kesehatan ya Bapa, terlebih kesehatan jasmani ataupun rohani. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatunya. Kami sadar bahwa kami manusia yang lemah, manusia yang banyak dosa. Ampunilah kami Bapa, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Agar kami layak di hadapan-Mu, juga layak menerima berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, termulia. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Anak-anak sekalian, untuk mengakhiri kegiatan Bina Mental kita di pagi hari ini, ada tugas yang Ibu kasih untuk kalian, yang bisa kalian ambil dari hikmah pembelajaran dalam mengikuti Bina Mental kita melalui renungan ibadah kita pagi hari ini. Ada 3 soal yang harus kalian jawab. Nanti Ibu kirimkan ataupun Ibu tuliskan, lalu kalian jawab nanti, kirim ke WA Ibu nanti. Begitu juga yang kelas 9 ataupun kelas 8 juga kirimkan ke WA-nya Ibu Klafib Sinaga, agar kami bisa melihat hasil kerja kalian, apakah kalian juga benar-benar mengikuti kegiatan Bina Mental ini dengan benar ataupun dengan jujur. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita jumpa kembali minggu yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.